Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya memberikan sedikit tutorial ya, penjelasan bagaimana cara mengisi instrumen AMI karena ini memang ada sedikit perubahan. Sebenarnya sedikit ya, pada prinsipnya tetap sama. Jadi untuk mengisi AMI 2023 kali ini folder utamanya sebenarnya ada di database Prodi PAIUAD yang mana linknya itu Bapak Ibu bisa lihat dari grup ya, deskripsi grup. Di deskripsi grup itu sudah ada link menuju database Prodi PAIUAD ini. Nah, link AMI tadi yang harus diisi Bapak Ibu itu sudah saya letakkan di salah satu folder. Jadi kalau Bapak Ibu buka, tapi nanti saya berikan link langsungnya menuju pengisian instrumen. Nah, jadi di dalam folder database Prodi ini ada folder namanya AMI yang udah saya merahin, saya aktifkan merah. Kemudian kalau diklik di dalamnya ada banyak AMI-AMI di tahun sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang aktif adalah AMI 2023. Ini kalau diklik isinya seperti ini, ada dua folder utama. Yang pertama adalah lampiran AMI 2023, yang kedua adalah instrumen AMI 2023. Nah, di sini untuk lampiran AMI 2023 sama aja kayak tahun lalu. Ini tuh folder yang digunakan untuk meletakkan file-file yang dibutuhkan di AMI ini. Jadi di sini kalau diklik udah ada folder-folder sesuai dengan standar-standar yang ditugaskan kepada Bapak Ibu dari Pak Yusuf kemarin. Nah, contohnya nih kalau isinya terserah ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya biasanya biar rapih ya, karena saya rapih nih standar pendidikan. Di sini saya beri nomor-nomor kode sesuai dengan isi standar, indikator standar tersebut. Jadi nanti file-filenya saya letakkan di sini. Nah, inilah nanti dari file-file ini kita akan mengambil linknya ya Bapak Ibu. Untuk linknya kan Bapak Ibu udah jelas tahu ya cara ngambilnya. Silahkan klik aja gambar orang ini, kemudian nanti pilih yang dibatasi, hanya orang yang punya akses yang bisa membuka link. Ini langsung salin link lah, itu udah langsung jadi linknya. Kemudian kembali ke menu utama ya Bapak Ibu. Di sini yang paling harus diisi adalah instrumen AMI 2023 ini. Yang ini Bapak Ibu. Ini yang nanti saya berikan link langsungnya ya. Nah, di sini kalau diklik itu akan terbuka seperti ini. Nah, folder ini nih Bapak Ibu. Folder ini adalah spreadsheet ini adalah spreadsheet yang harus Bapak Ibu isi. Ini sedikit mengalami perubahan karena awalnya itu kan kalau dulu kita langsung ikut dari instrumen AMI yang pusing yang kayak gini nih. Yang kayak gini nih. Nah, ini tuh juga saya ambil dari sini sebenarnya. Tapi di instrumen yang ini kan kita bingung ya Bapak Ibu. Jadi sering kali Bapak Ibu tuh bingung harus ngumpulin yang mana sih, bukti apa indikator standarnya kayak gitu, intinya kayak gitulah ya. Habis itu ini banyak banget dan habis itu ngisinya di mana dan akhirnya saling editnya tuh saling keliru gitu. Makanya di yang tahun ini nih karena saya juga pusing, ini demi mempersingkat pusingnya. Jadi saya persimpel. Jadi di halaman pertama Bapak Ibu akan melihat lembar daftar isi. Ini di sini bentuknya kayak aktif semua, bisa diedit semua. Ini karena tampilan saya ya Bapak Ibu. Tampilan saya sebagai editor. Nah, di sini nih udah ada link-link yang mengarah ke, misalnya nih saya mau ke standar pendidikan, langsung aja kayak gini. Jadi langsung diklik. Tapi ini memang belum semua karena saya belum sempat masukinnya. Nanti tapi insya Allah semuain. Nah, kayak gini. Misalnya saya mau ngisi nih, kan. Nah, di sini nih udah ada. Kalau Bapak Ibu klik judulnya, ini udah ada penugasannya ke siapa. Misalnya ini kan ditugaskan ke saya nih. Berarti saya nih di komen udah ada saya yang di-mention. Misalnya ini standar pendidikan. Ini kan ditugaskan ke Pak Fadlur sama Pak Fandi. Jadi yang bisa ngedit di bagian ini nih hanya Pak Fadlur dan Pak Fandi. Selain Pak Fadlur dan Pak Fandi, maka tampilannya akan seperti ini. Kayak gini, gak bisa diklik apa-apa, gak bisa di otak-atik. Jadi gak akan tiba-tiba Bapak Ibu pas gak sengaja ngehapus punya temennya. Gak akan seperti itu lagi insya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, cara ngisinya gimana? Cara ngisinya di sini. Jadi di instrumen AMI kali ini ada 4 kolom yang harus diisi Bapak Ibu. 5 kolom yang harus diisi Bapak Ibu. Yaitu yang pertama adalah bukti dokumen. Jadi ini dari asalnya kayak gini, ini saya putar balik. Jadi yang pertama adalah saya bikin kolomnya itu bukti-bukti fisik apa sih yang harus Bapak Ibu sediakan dari pihak prodi.
Nah ini bukti dokumen apa yang harus disediakan oleh pihak prodi itu ada di sebelah sini. Nanti kalau ini lengkap, maka silakan Bapak Ibu menceklis di sini. Nanti saya kasih tahu pilihannya. Nah kemudian di dalam bukti-bukti dokumen tadi, rumusannya sudah memenuhi belum? Jadi isi rumusan apa sih yang harus ada di dalam bukti dokumen tadi? Nah itu ada di sini ketentuannya. Nah kalau misalnya sudah memenuhi, Bapak Ibu bisa checklist di sini. Sementara kolom yang terakhir ini adalah persentase kelengkapan yang perkiraan Bapak Ibu aja sendiri. Jadi ini sebenarnya saya tambahkan untuk membantu pimpinan prodi kita ketika nanti mereka menginput ke kas. Selama ini kan biasanya dikasih ada menu di mana silakan memberikan perkiraan penilaiannya tuh nilainya mau berapa gitu. Nah selama ini kan mereka mengira-ngira aja Bapak Ibu. Nah kali ini Bapak Ibu membantu pimpinan prodi kita dengan memperkirakan sebenarnya kelengkapannya tuh udah berapa persen sih gitu. Nah yang terakhir ini hasil audit ini masih saya kunci karena ini nanti digunakan ketika udah bertemu asesor dan Bapak Ibu dapat masukan-masukan seperti itu. Nah sekarang cara ngisinya gimana? Misalnya nih saya kan standar kompetensi lulusan di bagian standar pendidikan ya Bapak Ibu. Ini udah jelas ditugaskan kepada saya, berarti saya pasti bisa ngedit yang sebelah sini. Nah cara ngisi linknya, kalau dulu tuh kan ada link ada tab di sini yang isinya tuh nanti Bapak Ibu menuliskan link-link ya. Tapi kalau sekarang nggak lagi. Jadi Bapak Ibu silahkan menginput linknya itu di setiap kata atau kalimat yang memang itu membutuhkan. Jadi misal kayak gini. Ini contohnya ya, saya contohkan. Ini pura-puranya belum saya linkkan ya awalnya. Jadi bukti dokumen fisik yang harus saya sediakan adalah rumusan CPL di 3 dokumen. Jadi CPL-nya itu harus ada di panduan akademik, kemudian di dokumen kurikulum dan di SKD-kan. Seperti itu. Berarti kan saya harus ada 3 dokumen ini nih, panduan akademik, dokumen kurikulum dan SKD-kan, tapi yang memuat CPL gitu kan. Nah ternyata setelah saya cek di panduan akademik kita belum memuat CPL. Nah ini akhirnya saya permudah dengan saya beri silang. Nah ini monggo Bapak Ibu nggak diberi silang juga nggak apa-apa, tapi ini kalau saya buat mempermudah evaluasi aja. Ini emotnya bisalah nanti copy dari yang punya saya ini atau nanti cari di Google, banyak ya. Kemudian yang ada itu CPL di dokumen kurikulum. Linknya sudah saya masukkan di folder tadi. Lalu gimana cara saya menginputkan link ke sini? Nah itu caranya klik 2 kali di kotakannya, tek. Nah ini kan jadi melebar gini ya Bapak Ibu. Nah langsung di blok tulisan yang mau disisipin link. Ini kan dokumen kurikulum nih yang mau saya masukin. Nah langsung saya blok kayak gini sampai warnanya biru. Kemudian saya klik nih gambar link ini. Ada tulisan sisipkan link. Klik di sini. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Langsung saya paste di situ linknya. Kemudian klik terapkan. Nah, udah otomatis sudah masuk Bapak Ibu. Nanti kalau ada file SKD kan sudah dimasukkan ya berarti langsung lagi seperti itu tadi caranya. Nah, kalau misalnya ternyata mau dimasukkannya ternyata ini cuma butuh 1 dokumen nih dalam misalnya ini ya data Desember ini kan butuhnya 1 dokumen aja. Gimana cara inputnya? Langsung aja nggak usah diklik 2 kali. Kalau klik 2 kali kan tadi fungsinya untuk memilih kata Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau 1 kotak itu linknya kemana, langsung aja diklik kotaknya 1 kali, langsung klik link ini. Kayak gitu. Jadi nanti begitu kotaknya diklik, tulisan bagian manapun pasti mengarah ke link tadi. Contohnya gini nih. Nih contohnya gini ya. Ini saya sisipkan link. Ini saya terapkan. Nah, maka dia akan di semua bagian di kotak itu. Tapi kalau ini cuma di bagian ini. Jadi nanti antara dokumen kurikulum sama SKD kan linknya bisa saja berbeda seperti itu. Kalau mau menghapus linknya tinggal klik ini, hapus link. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengisi ini kan kita bisa melihat tuh, yang ada. Kalau saya karena tadi dikasih checklist dan tanda silang itu untuk mempermudah ya Bapak Ibu. Ternyata yang ada nih cuman 1 dokumen resmi yang mengandung CPL. Berarti belum lengkap dong ya. Nah, saya tulis belum lengkap karena memang sebagian sudah ada. Kalau udah sempurna, pilih yang lengkap. Kalau tidak ada sama sekali, ya pilih yang tidak ada. Nah, setelah itu ada satu lagi yang harus dicek tadi. Jadi di komponen instrumen AMI itu yang dinilai itu ada 2 Bapak Ibu. Satunya bukti fisiknya. Yang kedua adalah apakah si bukti fisik tadi isinya tuh sesuai dengan ketentuan yang diinginkan UAD seperti itu. Nah, ini yang pertama setelah kita tahu bukti fisiknya ada nih, belum lengkap tapi. Nah, kemudian saya cek kan isinya apakah CPL-nya itu meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ternyata setelah saya cek CPL-nya sudah memenuhi. Maka saya pilih memenuhi, begitu Bapak Ibu.
yang sini udah nggak usah dikasih link lagi karena ini sebenarnya menjelaskan isi dari dokumen ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah saya tulis memenuhi kan berarti sebenarnya di poin 1 ini yang perlu diperbaiki prodi hanyalah menambahkan bukti fisik CPL di dalam panduan akademik kan ya Bapak Ibu. Berarti ya sebenarnya udah 80% lah ya. Nah, itu saya kasih kira-kira ya udah saya kasih 80%. Kalau ternyata dokumennya masih banyak yang harus dilengkapin ya berarti bisa 50%. Udah ada tapi masih banyak yang harus dilengkapin 50%. Kalau udah sempurna ya 100%. Kalau nggak ada sama sekali 0%. Seperti itu Bapak Ibu. Sangat mudah sekali cara mengisinya. Dan lebih simple ya dibanding sebelum-sebelumnya kalau menurut saya. Ini udah dimaksimalkan sebisa mungkin yang sekiranya Bapak Ibu mudah mengisinya seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau tampilan-tampilan di orang yang tidak ditugaskan tuh pastinya nggak akan bisa diklik ya kayak gini. Jadi jangan khawatir. Jadi ini cuma ada belum lengkap dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi jangan lupa isinya harus semuanya Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti itu. Begitu juga standar-standar yang lain tuh. Nah nanti kalau masih ada bingung-bingung Bapak Ibu silahkan boleh tanya lewat grup atau japri gitu aja. Terima kasih Bapak Ibu.